Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Putramu Kau bangkitkan dari mati dan mengubah hidup kami dari kematian menjadi kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan kekal, keabadian bersama Engkau, bersama Putramu dan Roh Kudus. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, merasakan keilahian itu di hari-hari yang mendatang. Supaya kami bisa mengalami seperti para rasul, seperti Maria Magdalena. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita menyebut minggu ini adalah sebagai Oktav Paskah. Oktav berarti kita diajak untuk selama 8 hari ini merasakan dan mengalami peristiwa yang kemarin kita alami dalam Paskah. Jadi gradasi hari-hari ini adalah sama dengan Paskah yang kita rayakan kemarin. Kemuliaan dinyanyikan, gegap gempita sebetulnya, ya, tetapi karena situasi dan kondisi hal tersebut tidak dapat dijalankan. Tetapi dalam pemahaman gereja, kita tahu bahwa hari ini juga hari kebangkitan Tuhan, ya, yang Tuhan curahkan kepada kita semua. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, aspek apa yang mau kita renungkan di hari ini? Aspek pertama adalah betapa pentingnya peranan wanita. Ketika orang setia dalam penderitaan bersama Yesus, maka Tuhan juga melimpahkan rahmat dan berkat, melimpah kebangkitan kemuliaan. Mengubah cara pandang Maria Magdalena yang begitu mencintai Yesus sehingga pagi-pagi buta dia pergi ke makam bersama wanita lain untuk mengurapi tubuhnya dengan rempah-rempah. Dia juga setia dalam perjalanan penderitaan dari awal sampai akhir. Dan dia mendapat karunia itu. Dan itu wanita. Dalam tradisi Yesuit, Ignatius Loyola yakin bahwa penampakan Yesus pertama kali dialami oleh ibunya. Sebelum ke Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dialami oleh ibunya. Karena Yesus mencintai ibunya. Dan ibu mencintai Yesus. Sehingga pada saat yang luar biasa itu, Bunda Maria dikunjungi oleh Yesus pertama kali. Meski tidak tertulis dalam kitab suci. Tetapi tradisi ini dijalankan oleh umat Katolik di Filipina. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa dalamnya kasih Yesus kepada bundanya. Dan kasih kita juga kepada Bunda Maria. Yang menderita, yang mengalami seperti dikatakan nubuat. Ya, bahwa hatinya akan tertusuk pedang oleh Simeon. Dan sekarang dia mendapat karunia pertama kali Yesus bangkit. Dan pertama kali bertemu dengan Bunda Maria dan para wanita yang lain. Dan para wanita inilah yang diutus Yesus menjadi misionaris. Pergilah ke Galilea. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku bangkit, bahwa aku hidup. Tidak mati seperti yang digambarkan oleh mindset dan pemikiran orang. Dan itulah yang harus kita sadari bahwa betapa pentingnya bagi gereja Katolik peranan wanita. Meski mereka tidak perlu jadi imam, tetapi karya kerasulan mereka yang pertama-tama. Ya, baru kemudian para rasul yang lain. Dan ini anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada Maria, kepada wanita-wanita untuk mempunyai peranan besar di dalam karya kerasulan, di dalam karya misi, dalam kesaksian hidup mereka kemanapun juga. Ya, jadi Anda para wanita sekali lagi diberi tempat yang sangat spesial oleh Yesus, yaitu diberi kebangkitan, pengalaman kebangkitan.
Dan itu menjadi nyata karena para wanita pada umumnya orang yang setia, orang yang tekun, orang yang rajin, ya, mengatasi ruang dan waktu, tidak takut terhadap apapun. Jadi dan menjadi misionaris, ya, menjadi pewarta kabar gembira yang tangguh kemanapun dimanapun juga. Dan ketiga, kita lihat bahwa ada satu hal yang juga tidak kalah kita sadarkan bahwa apa? Pengalaman akan Allah. Wanita Maria Magdalena dan Maria yang lain dan Maria ibu Yesus mengalami kebangkitan Yesus. Mengalami Yesus yang bangkit, yang mulia. Dan ini menjadi kunci kita ketika kita mau mewartakan kabar gembira, akan menjadi sangat sulit ketika orang tidak mengalami Allah. Ya, tidak mengalami Allah. Mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya. Saya terkagum-kagum bagaimana Tuhan itu memilih seorang wanita, seorang ibu, orang Madura, yang dipilih oleh Yesus, mengalami Yesus yang sungguh-sungguh, dengan jatuh dan bangun dalam keraguan dan ketidakpastian. Bahkan dia berani bercerai dengan diceraikan oleh suaminya karena Yesus, dengan punya 2 anak. Dan Tuhan sungguh-sungguh mengubah orang itu, dan orang itu mengubah banyak orang, dan dia menjadi misionaris di Kalimantan, di daerah yang sulit sekali, daerah yang pesisir, daerah yang jauh. Dan di sana ia sebagai wanita mewartakan kabar gembira, kabar penyembuhan, kabar kuasa Yesus, orang Madura. Jadi saudaraku yang terkasih, Anda para ibu, para wanita, jangan takut. Anda pun diberi karunia yang besar oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada suami, kepada anak-anak. Bawalah suami Anda ketika Anda ke gereja. Dorong mereka, doakan mereka. Dan itu bisa terjadi kalau dalam keluarga kita lihat betapa dalam tanda petik malasnya suami untuk berdoa, untuk bekerja, untuk melayani gereja. Ya, hampir 75% adalah wanita dan 25% adalah pria. Semoga ibu-ibu mengajak suami-suami untuk semakin mengalami Yesus. Nah, itulah yang menjadi tugas dari seorang ibu, mewartakan kabar gembira kepada suami, kepada anak-anak. Andalah yang menjadi penanam iman Katolik kepada anak-anak Anda. Kalau Anda kuat dan teguh, menjadi pilar keluarga, akan kuat dan teguh. Anda tahan bantingan. Nah, itulah saudaraku terkasih yang mau saya sampaikan kepada Anda di saat ini adalah bahwa Anda sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi kabar gembira, menjadi warta sukacita bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja. Semoga di sisi ini Anda sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Sekali lagi dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira itu. Semoga di minggu ini Anda mendoakan suami Anda bekerja, mewartakan Kristus bangkit dan mulia. Di gereja, kebanyakan para wanita dan para ibu yang berkarya. Para lelaki kebanyakan berada di tempat lain yang atau tidak terlalu peduli, dan itu menunjukkan suatu kekuatan dari hidup para wanita-wanita gereja. Semoga Anda dan saya dan kita semua dan para ibu, saya mendoakan para ibu, sungguh-sungguh para wanita untuk memberikan diri yang sebesar-besarnya bagi gereja, bagi dunia, mengubah masyarakat dan mentalitas gereja, mentalitas umat untuk memberikan, mewartakan kabar gembira kebangkitan Yesus di sekitar Anda, di tempat kerja Anda. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat bagi Anda semua. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.